Alhamdulillahi munshil khalqi min adami thumma salatu ala al-mukhtari fil qidami amin tadhakuri jiranim bidhi salami majajtadam anjarami muqlatim bidami amhabatir rihu min tilqa ikadimatin wa awmadhal barku fi dhalma min idami fama li'ainayka in kultak fufahamata wa ma liqalbika in kultas taufiq yahimi maula ya salli wa sallim da iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwa limuqtahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa ammal isti'jalu wa taraqi fil birri. Wa amal isti'jalu, anapun utawi aki-aki, cepet-cepet, kesusu, tergesa-gesa, wadaraki lan munggah fil biri ing dalem bagus. Fa innahu satemene istijal iku al khoslatu pakerti al mufawwitatu kang ngepotaken lil maqasidi maring pira-pira sejo al mauqiati kang nibaaken fil ma'asi ing dalem pira-pira kemaksiatan. Fa inna minha sak temene iku saking saking khoslah tabdu pertelo apa afatun pira-pira pancabaya arbaun kang ana papat. Ihdah kang utawi salah sijine arba iku ayak sidayen to neca sapa al abidu wong kang ibadah neca manzilatan ing derajat fil khairi ing dalam kebagusan wal istiqamati lan istiqamah wa yajtahida lan yento nemen-nemeni sapa abid farubama yastajilu ing dalem nalikane kesusu sapa abid fi nailiha ing dalem merkoleh derajat utawa manzilah walaisa lan ora ana apa zalika mengkono-mengkono waktu istijal utawa mengkono-mengkono istijal iku biwaktiha tetep ing dalem waktune iku biwaktiha ing dalem waktune manzilah. Fa amma ayyaftara anapun utawi yento kendo sapa abid wayai asulan ngrasa pegot sapa abid fayadruku iku fayadruku no apa fayadruku nuli tinggal sapa abid al ijtihada ing nemen-nemeni fayu iku fayu haramu mongko den aling-alingi sapa abid tilkal manzilata ing mengkono-mengkono derajat. Wa amma ayyaglu anapun utawi yen tong liwati batas sapa abid fil juhdi ing dalem banget-bangetaken wa ti'abin nafsi lan mayahaken awake dhewe fayang koti unuli pegot sapa abid antil kal manzilati saking mengkono-mengkono derajat iku fahuwa utawi abid iku baina afratin tetep ing dalem antarane nglewati batas wa tafritin lan pepeko wa kilahuma utai karo-karone ifrat wa tafrid iku natijatul isti'jali
Mbuwahaken utawa buahe kesusu. Buahe kesusu. Buahe kesusu yang ketiga yang menyebabkan rusaknya hati adalah tergesa-gesa. Tergesa-gesa ini seringkali menyebabkan apa-apa yang menjadi tujuannya, apa-apa yang menjadi maksud daripada melakukan ibadah-ibadah ini justru terhalang, dan kadang-kadang bahkan dapat menjerumuskan orang itu dalam berbagai bentuk kemaksiatan. Setidak-tidaknya istiqjal itu akan menimbulkan 4 hal, akan menimbulkan, melahirkan 4 kerusakan. Yang pertama adalah orang yang beribadah menginginkan sebuah kedudukan, dan terkadang ia tergesa-gesa untuk mendapatkannya. Padahal belum saatnya tiba hal itu didapatkannya, belum saatnya ia mendapatkan kedudukan itu. Lalu ia pun tidak bersemangat lagi dan merasa putus asa. Putus asa. Maka ia tidak lagi sekarang bersungguh-sungguh, dan ia betul-betul terhalang dari memperoleh derajat dan kedudukan tersebut. Kalau tidak begitu, ia bertindak melampaui batas kemampuan dirinya, maka ia pun tidak dapat mencapai kedudukan atau derajat tersebut. Dengan demikian, ia berada di antara sikap teledor dan keterlaluan, yang kedua-duanya ini merupakan buah daripada sikap tergesa-gesa. Misalnya ada orang di waktu-waktu yang telah lalu dia sebagai peminum minuman keras, atau orang yang gemar melakukan perjudian, atau gemar melakukan kemaksiatan kepada Allah. Karena 1-2 hal, 1-2 keterangan yang dia dapat, akhirnya dia insaf, akhirnya dia tobat, akhirnya dia merasa bersemangat untuk hijrah. Bahasa yang ngetren sekarang hijrah, artinya hijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan. Ketika dia hijrah itu, dia ingin cepat memperoleh kedudukan dalam agama. Misalnya dia terdorong untuk bagaimana bisa jadi wali, bagaimana saya mencapai tingkatan orang yang muqarrabin, dekat dengan Allah, sehingga dia porsir tenaganya, dia habiskan waktu dan kesempatannya untuk ibadah, terus ibadah. Untuk apa dia
melakukan ibadah yang sangat serius, ingin cepat mencapai kedudukan yang ia inginkan. Padahal kedudukan dan derajat yang ia inginkan itu belum waktunya dia dapatkan. Karena lama tidak kunjung datang derajat dan kedudukan yang ia inginkan itu, akhirnya dia putus asa. Ternyata saya ibadah tidak kunjung mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Sekian lama saya beribadah dan berdoa meminta Allah kepada Allah, tidak kunjung datang apa yang saya minta. Nah, kalau begitu sudahlah, tidak usah ibadah, putus asa. Atau kalau dia tidak putus asa, akan mengakibatkan dia memporsir seluruh kekuatan, kesempatan dihabiskan untuk ibadah. Ini timbul sikap yang semacam ini adalah dari sikap istiqjal atau tergesa-gesa. Kalau dalam bahasa ulama ahli fikih, man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanih. Orang yang tergesa-gesa mencapai sesuatu sebelum waktunya, maka ia justru akan terhalang dari mendapatkannya. Nah, ini begitu. Jadi orang itu ibadah dengan serius, menghabiskan waktu untuk ibadah dengan serius, itu bagus. Tetapi tidak perlu dilakukan dengan tergesa-gesa. Kalau tidak dilakukan tergesa-gesa, maka efeknya bagus. Tapi kalau kamu lakukan dengan tergesa-gesa, maka kamu akan menghadapi dua kemungkinan. Kalau tidak putus asa, kamu akan apa? Akan tidak semangat lagi melakukan ibadah itu. Jadi pelan-pelan, santai-santai, ya, latihan dilatih. Saman bayangkan orang yang tidak biasa ngaji, seperti kita ini sudah biasa ngaji di pondok. Untuk melakukan ngaji duduk 1 jam itu sudah luar biasa beratnya. Beda kalau kita sudah biasa 1 jam, 2 jam, bahkan 3 jam santai-santai saja. Nah, itu butuh proses, butuh tahapan-tahapan yang harus dilalui. Ini pertama ya. Ini penyakit yang pertama atau afatun yang pertama, itu dia akan apa? Akan putus asa atau tidak semangat lagi melakukan ibadah. Wa khukiyalan dan walaqad ruwiya, teman-teman dan cerita akan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu saat temene Kanjeng Nabi iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, inna dinana saat temene agama kita, hadza rupane iki agama Islam, iku matinun kang banget kuate, fa'awhil mongko lumaku sira kabeh, lumaku sira fihi ing dalem din, birifkin kelawan alon-alon. Fa innal mambata krono fa innal mumbitta krono satemene wong kang pegot saking awake, la ardon ora ing bumi kota abison nempuh sapa mumbit wala dhuhron lan ora ing tunggangan abqa tetep sapa mumbit. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
Sesungguhnya agama kami ini adalah agama yang sangat kokoh. Maka jalanilah agama dengan pelan-pelan, sebab orang yang berpatah semangat itu tidak bisa melintasi bumi, tidak pula terus berada di atas punggung hewan yang menjadi kendaraannya. Wa fil misri lan ing dalem kalam asa iri kang lumaku apa mislu ilam tastajil lamun ora kesusu sira tasil mongko tumeka sira. Kalau kita dalam sebuah peribahasa ada ungkapan lain, jika kamu tidak tergesa-gesa, pasti kamu akan sampai pada tempat tujuanmu. Jadi ini belum lagi di sisi lain. Kalau kita tergesa-gesa melakukan hal perubahan misalnya dari maksiat menjadi ibadah, itu akan berpotensi menganggap orang lain adalah lebih jelek dari kita. Misalnya, ada orang yang tidak pernah pakai kerudung, perempuan misalnya. Kemudian dia sadar karena mendengar atau membaca sebuah hadis atau keterangan dari para ulama, akhirnya dia berubah. Kemanapun dia pergi, bahkan sampai ia tidur pun memakai kerudung, itu akan berpotensi ada penyakit yang bersembunyi dalam hati. Apa? Dia akan merasa lebih baik dari orang lain. Dia akan merasa sudah paling sempurna dibanding yang lain. Orang lain tidak ada yang benar hanyalah dirinya. Sehingga kalau melihat sesama wanita yang tidak pakai kerudung, hatinya menghina. Apakah itu sikap yang baik? Tentu tidak. Perbaiki diri itu baik, menganggap orang lain jelek itu jelek. Ada sebuah syair wali qailin, qad yudrikul muta'anni ba'da hajatihi wa qad yakunu ma'al musta'jili zalalu. Qad yudriku, teman-teman bisa nemu sapa al muta'anni wong kang alon-alon, ba'da hajatihi ing sebagiane hajate muta'anni. Wa qad yakunu lan terkadang ana iku ma'al mustajili, sartane wong kang kesusu apa azalalu keluputan. Orang-orang yang melakukan sesuatu dengan pelan-pelan, ia dapat mencapai sebagian kebutuhannya. Orang-orang yang tergesa-gesa kadang malah tidak akan mendapatkannya. Ini tujuannya baik, harus ditempuh dengan cara yang baik. Wazaniyatu utawi kang kaping pindho, itu yang pertama ya, bahaya yang pertama. Sekarang bahayanya istijal, tergesa-gesa yang kedua akan melahirkan ayyakuna yento onoso ikulil abidi kedue abid apa hajatun hajat. Fayada'unu lindungo sapa abid Allah ing Gusti Allah Ta'ala fiha ing dalem hajat. Wa yuksiru lan ngakehaken sapa abid ad-du'a ing donga. Wa yajidu lan nemen-nemeni sapa abid farubama yastajilu lan ing dalem nalikane kesusu sapa abid al ijabata ing den sembadani qabla waktiha ing dalam sadurunge waktune ijabah. Fala yajidu nuli ora nemu sapa abid ha ing ijabah.
Fayaftaru mongko kendu sapa abid. Wayas amulan bosen sapa abid. Fayatruku nuli tinggal sapa abid ad-du'a ing donga. Fayukhramu mongko den haramaken. Fayukhramu mongko den aling-alingi sapa abid hajatahu ing hajate abid. Wa maksudahu lan ing tujuane abid. Dari sikap tergesa-gesa itu akan melahirkan penyakit dan bahaya yang kedua. Jika seorang hamba memiliki satu permohonan atau hajat kepada Allah, ia berusaha untuk mendapatkannya. Karena dia berusaha untuk mendapatkannya, kemudian ia terdorong untuk berdoa kepada Allah. Berdoa dan berdoa, bersungguh-sungguh dalam berdoa. Tetapi karena ia tergesa-gesa untuk segera diijabahi doanya, dan ternyata doa itu belum kunjung diijabahi, kemudian akan lahir sikap bosan dan tidak sabar untuk menanti terkabulkannya doa. Akhirnya dia berhenti dalam berdoa. Katanya Allah mengabulkan doa. Sudah sekian lama saya berdoa, kenapa doa saya tetap tidak terkabul? Sudah sekian tahun saya minta ini, minta itu, Allah tidak mengabulkan. Kalau begitu, sudahlah saya tidak usah berdoa. Tidak usah berdoa, dan akhirnya dia meninggalkan doa tersebut. Kalau sudah begini ini, maka dia akan terhalang dari mendapatkan ijabatud dakwah dan akan terhalang mendapatkan apa yang dia inginkan. Ini di antara kita itu begitu, ya. Berdoa dan kita tidak sabar menunggu waktu ijabah itu. Memang Allah benar mengatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, niscaya akan aku kabulkan doa kalian. Tetapi Allah tidak berjanji kapan itu mau dikabulkan. Apakah ketika kita di dunia, apakah nanti Allah berikan doa kita di akhirat? Allah tidak janji, tapi Allah berjanji pasti akan dikabulkan. Itu yang tidak kita pahami dari ayat itu. Sehingga kita melakukan doa itu inginnya gesa-gesa terkabul, sehingga kalau tidak terkabul kita akhirnya suudzon terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya Imam Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan dalam kitab Al-Hikam, jangan terlambatnya terkabulkannya doa membuat kamu putus asa. Jangan. Kenapa? Karena kita berdoa itu sebenarnya bukan untuk apa? Bukan untuk agar dikabulkannya doa, bukan. Karena kalau melihat hakikatnya, Allah memberi sesuatu kepada kita, itu sudah sejak zaman azali sudah ditulis apa yang akan diberikan Allah kepada kita. Sudah ditulis. Kalau sudah ditulis, misalnya kamu sekarang minta beli sepeda motor baru, dan ternyata kamu bisa membeli sepeda motor baru. Kamu bisa membeli sepeda motor baru itu sudah sejak zaman azali. Sudah ada tulisannya. Kamu si A nanti tahun 2020 itu mampu membeli
sepeda motor baru. Nah, sekarang saya tanya, berarti terkabulkannya doamu dengan doamu itu dulu mana? Mana Pak terkabulkannya doa? Bisa beli sepeda motor? Terkabulkannya doamu dengan doamu itu dulu mana? Dulu terkabulkannya doa. Kenapa? Karena kamu beli sepeda motor itu yang kamu anggap sebagai doa yang terkabul, itu sudah sejak zaman azali sudah tertulis. Paham tak Kak? Berarti yang membuat kamu bisa beli sepeda motor bukan doamu, tapi memang itu sudah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kamu terus kemudian berpikir, kalau begitu ndak usah berdoa Pak. Kenapa berdoa? Wong semuanya sudah ditulis Allah. Kalau ditakdir dapat, mesti dapat meskipun tanpa doa. Itu kalau ngomong hakikat iya betul. Tetapi kita manusia ini tetap harus melakukan ikhtiar. Meskipun ikhtiarmu itu tidak ada pengaruhnya sama sekali terhadap apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pengaruhnya. Jadi misalnya kita ke pasar, buka toko, jualan ini, jualan itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Kenapa? Karena rizki kita oleh Allah sudah ditulis sejak kita belum lahir ke dunia ini. Kalau begitu fungsinya kita berdoa itu apa Pak? Kita berdoa itu diniati melaksanakan perintah Allah. Di mana Allah perintah? Ud'uni, berdoalah kalian. Berdoalah kalian. Astajib lakum, niscaya akan aku kabulkan. Nah kalau urusan bekerja, kita niati bekerja, saya macul di sawah, saya bekerja buka toko, saya berangkat ke kantor, saya nanam udang di tambak, saya nanam pisang di kebun. Itu karena untuk melaksanakan perintahnya Allah. Di mana Allah perintah kita bekerja? فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ. Ketika sholat sudah didirikan, maka bertebaranlah kalian di muka bumi untuk apa? Ibtigha'a min fadlillah, untuk menyongsong, menjemput fadlnya Allah. Jadi bukan mencari rizki kita berangkat ke pasar, bukan mencari rizki kita berangkat ke sawah, tapi menjemput rizki yang akan dibagikan Allah. Jadi kita ke sawah itu apa? Dalam rangka mencari pahala, melaksanakan perintah. Ketika kita doa bukan supaya terkabul doanya, tapi doa itu kita dalam rangka melakukan perintahnya Allah. Terkabul atau tidak, kalau kita niatnya sudah benar, tidak ambil pusing, tidak akan putus asa apapun yang terjadi. Tapi kalau orang itu dalam rangka doa, itu niatnya sudah supaya dikabulkan, dan ternyata kabulnya doa itu terlambat, dia tidak akan sabar dan akhirnya dia tidak istiqomah dalam berdoa. Nah, ini perlu dipahami ya. Jadi istiqjal, tergesa-gesa, melahirkan penyakit yang demikian. Wasalisu tawi kang kaping 3 iku ayat 5 yento zalim hu ing abid sapa insanun menungso
Fayaghidu nuli bendu sapa abid hu ing insan. Fayajilu nuli agi-agi sapa abid agi-agi biduai kelawan dongaaken alaihi ing atase insan. Fayuhlikun nuli rusak sapa muslimun wong Islam. Bisa babihi sebab dongane, sebisa babi kelawan sebab donga. Warubama yatajawaza lan ing dalem nalikane nglewati sapa abid nglewati anil haddi saking bates-bates. Fayaqau nuli tumiba sapa abid tumiba fi maksiatin ing dalem kemaksiatan wahalakin lan kerusakan. Qala dawuh sapa Allah taala wa yad'ul insana bisyarri du'aah wa yad'ulan donga sapa al insanu menungso bisyarri kelawan Allah du'aahu ing dongane insan bil khairi kelawan kebagusan. Wa kana lan ana sapa al insanu menungso iku ajulan wong kang agi-agi, wong kang kesusu-susu, wong kang tergesa-gesa. Sikap tergesa-gesa akan melahirkan penyakit yang ketiga. Penyakit yang ketiga ini adalah ia ketika dizalimi seseorang, ia segera melakukan doa, segera berdoa, mendoakan orang yang menzaliminya itu agar ditimpakan kerusakan, kesusahan. Maka ketika dia senang mendoakan orang sesama muslim untuk tertimpa musibah, tertimpa kesulitan dan kesusahan, akan banyak orang yang rusak, yang tertimpa kecelakaan doa hamba tersebut. Jikalau kita ini orang yang senang tergesa-gesa, itu berbahaya. Orang ketika didolimi orang langsung doa, ya Allah, orang itu mudah-mudahan tertimpa tertimpa tangga, mudah-mudahan orang itu tersambar petir. Maka kalau doanya terkabul, akan terjadi banyak orang yang celaka karena doanya, menimbulkan kerusakan. Akhirnya kalau sudah begini ini, ia bertindak melebihi batas-batas kewajaran. Kalau sudah bertindak melebihi batas-batas kewajaran, maka dia akan terperosok dalam kemaksiatan dan kerusakan. Yang demikian ini Allah sampaikan dalam surat Al-Isra. Dan seseorang berdoa dengan satu keburukan seperti ia berdoa meminta kebaikan. Dan manusia itu memang suka tergesa-gesa. Orang itu mendoakan sesama muslim buruk itu tidak boleh. Tapi dalam Al-Quran dikatakan ada orang yang senang berdoa menjatuhkan, mencelakakan orang seperti dia meminta kebaikan kepada Allah. Artinya tidak merasa bersalah. Tidak merasa bersalah. Kenapa sampai ada santet, ada tenung, ada pelet dan lain sebagainya, ada semar mesem, semar mendem. Itu karena orang tergesa-gesa atas sesuatu yang dia inginkan. Ada loh, naudzubillah min dzalik, orang anak itu sampai berharap orang tuanya cepat meninggal
Supaya apa? Supaya cepat mendapat warisan. Itu kalau kemudian dibunuh orang tuanya, naudzubillah, itu justru dia akan terhalang dari mendapatkan harta warisan orang tuanya karena membunuh. Ini penyakit yang ketiga. Warabi'u utawi kang kaping papat. Warabi'atu utawi kang kaping papat. Iku anna aslal ibadati sak temene asale ibadah. Wa mulaki halan jumenenge ibadah. Iku alwara'u sifat wirai. Wal wara'u utawi sifat wirai iku asluhu utawi pondasine wirai. Iku an-nadharu angen-angen. Al-balighu kang banget fi kulli syai'in ing dalem saben-saben swiji-wiji. Wal bahtsu lan niti-niti atamu kang sampurna angkuli syai'in saking saben-saben swiji-wiji. Wa utawi abid iku bisa dadihi ana bebenerane syek nyatane aklin. Huwa kang utawi abid iku bisa dadihi ana ing dalem bebenerane syek nyatane min aklin mangan wasyurbin lan ngombe walubesin lan nganggo pakaian wakalamin lan guneman wa fi'lin lan nandangi. Fa idza kana nuli ing dalem nalikane ana sapa rajulu wong lanang ana iku mustajilan wong kang kesusu fil umuri ing dalem pira-pira perkara ghairu muta'annin kang ora alon-alon wala mutasabbitin lan ora wong kang netepi mutabayyinin tur kang amrih pertela lam yakok mongko ora tumiba minhu saking rajul apa tawakufun kandhek wa nadharun lan angen-angen fil umuri ing dalem pira-pira perkara kama kaya perkara yajibu kang wajib apa mah wa yatasaraulan agi-agi sapa rajul ila kalamin maring guneman. Faya kau nuli tumiba sapa rajul fi zalali ing dalem luput ila kulli ta'amin maring saben-saben panganan. Faya kau nuli tumiba sapa rajul fil harami ing dalem haram wa syubhati lan subhat. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono yaqa'u fi zalal fi kulli amrin ing dalem sakabehane perkara. Fa yafutu nulipot hu ing rajul apa alwara sifat wirai. Wa ayyu khairin utawi endi-endine kebagusan fi ibadatin ing dalem ibadah iku bila warain kelawan tanpa sifat wirai. Wa idza kana lan ing dalem nalikane ana sapa wong ana iku fi khoslatil inqita'i ing dalem pakerti kapegot an manazilil khairi saking pira-pira derajate kebagusan wa hirmanil hajati lan kaling-kalingan pira-pira hajat wa halakil muslimina lan rusake pira-pira wong Islam wa halakihi lan rusake wong summa khatari fautil warai nuli kekhawatiran pote wirai alladzi huwa kang utawi wara iku rasul mali modal. Fahakun mongko wajib lil insani ketuwe menungso apa ayah tamayento nganggep penting sapa insan laha maring khoslah bil izalati kelawan ngilangi
wa islahin nafsi lan bagusi nafsu ba'daha ing dalem sause izalah. Wallahu waliyut taufiq bimannihi wa fadlihi. Sikap tergesa-gesa akan menimbulkan penyakit yang keempat, yaitu dia akan kehilangan kesempatan memiliki sifat wirai. Karena inti dari ibadah adalah sifat wirai. Sampai Imam Hasan Al-Basri mengatakan, andai kata seseorang wirai, maka cukup ia hanya melakukan ibadah-ibadah wajib. Tidak usah pakai sholat qobliyah ba'diyah, apalagi duha, tahajud, tasbih, taubat. Tidak perlu, yang penting wirai. Sebaliknya, andai kata ada orang yang ibadahnya sehari semalam sampai dia tegak lurus seperti cagak, seperti tiang, karena terlalu banyak sholat, berdiri terus. Tapi kalau dia tidak mengerti apakah halal atau syubhat atau haram yang masuk ke dalam perutnya, maka ibadah yang sedemikian rupa itu laksana seekor burung merpati yang mengerami telur yang membusuk. Artinya ibadahnya tidak ada faedah dan manfaatnya. Nah, sedangkan sifat wirai itu akan muncul dari berpikir yang jernih, melihat dengan teliti, menyelidiki secara sempurna terhadap segala sesuatu yang akan dikerjakan. Dipikir dulu, diangan-angan dulu, diteliti dulu apapun yang akan dia lakukan. Semisal makan, apakah makanan ini halal atau haram? Kalau usaha, apakah ini halal atau haram? Apakah ini syubhat atau tidak? Diteliti dulu. Itu makanan, juga minuman. Berpakaian juga demikian. Berkendara juga demikian, dan lain sebagainya. Nah, jika orang tergesa-gesa dalam berbagai urusannya, tidak melakukan dengan pelan-pelan sehingga ia berkesempatan untuk merenungkan, memikirkan, meneliti dan lain sebagainya, tentu ia tidak akan dapat menghindar dari sesuatu yang syubhat, dan bahkan mungkin dia akan terjatuh pada hal yang diharamkan. Demikian pula misalnya dia berbicara tergesa-gesa, maka dia akan sangat besar potensi jatuh ke dalam kesalahan. Bersegera dalam bertindak, tergesa-gesa dalam tindakan, akan sangat besar potensinya untuk melakukan kesalahan. Nah, lalu bagaimana mungkin kebaikan dalam ibadah bisa dicapai tanpa sikap wirai? Jika hamba tersebut sudah terputus dari kedudukan wirai, akan terhalang dari kebutuhan, akan merusak kaum muslimin, dan bahkan merusak dirinya sendiri. Dikhawatirkan akan kehilangan sifat wirai yang menjadi modal utama dalam melakukan ibadah. Nah, untuk itu maka kita jangan sampai terjebak dalam kehilangan wirai ini dengan tergesa-gesa. Tidak boleh tergesa-gesa karena beberapa alasan ini tadi. Jadi akan menjatuhkan kita dalam bentuk kerusakan, kemaksiatan, akan berputus asa, akan
kehilangan sifat atau sikap wirai. Nah, ini adalah peringatan penyakit istijal. Ini istijal ya. Jadi nanti di belakang akan akan disampaikan satu persatu obatnya apa. Berarti obatnya at-ta'ani. Ta'ani itu pelan-pelan, sebelum melakukan apapun dipikir dulu, istikharoi dulu. Nah, misalnya kamu ingin nikah, jangan kemudian karena ngerti ada anak perempuan yang cantik langsung. Ya, ditanyakan dulu siapa dia. Ditanyakan dulu itu alumni pondok atau bukan, sekolahnya di mana, bagaimana perilakunya. Nanti kalau sudah baik secara dohir diistikharoi, baik ndak atau jelekkah, baikkah kalau saya nikah dengan anak itu. Ini namanya at-ta'ani, sehingga kita bisa selamat dari kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan sebab tergesa-gesa itu. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.